Selamat malam, perkenalkan saya Niputu Kurniawati dari kelas C afiliasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asuhan pada neonatus hari ketiga sampai hari ketujuh. Standar asuhan kebidanan. Standar asuhan kebidanan itu mencangkup pengkajian data, merumuskan diagnosa, melakukan perencanaan, melaksanakan kegiatan, kemudian mengevaluasi seluruh kegiatan dan juga tidak lupa melakukan pencatatan atau dokumentasi. Pengkajiannya dapat dari pengkajian data kita meliputi data subjektif, data objektif. Pengkajian data yang dilakukan mengacu pada manajemen terpadu balita sakit, khususnya pada kelompok umur kurang dari 2 bulan. Jika seorang bayi muda dibawa ke klinik, petugas kesehatan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk menanyakan kepada ibu tentang masalah anaknya, menanyakan tentang pemberian vitamin K dan imunisasi yang sudah diberikan atau yang sudah didapatkan oleh bayi, kemudian memeriksa adakah tanda bahaya umum yang menunjukkan kondisi yang mengancam jiwa bayi. Kemudian memeriksa bayi muda untuk tanda dan gejala kelainannya. Kemudian bidan melakukan klasifikasi berdasarkan algoritma pada buku bagan dengan 3 warna, di mana warna merah muda menunjukkan bayi sakit berat dan harus dirujuk dengan segera setelah diberikan pengobatan prarujukan. Kemudian jika di kolom kuning, bayi berarti dapat berobat jalan dan membutuhkan pengobatan medis spesifik dan juga nasihat. Jika bayi dalam kategori hijau, artinya bayi sakit ringan dan cukup diberi nasihat sederhana tentang penanganan di rumah. Cara menilai dan menentukan klasifikasi infeksi bakteri. Tanyakan pertama kita harus tanyakan pada ibu di mana apakah bayi mau minum atau memuntahkan semua ASI-nya. Kemudian tanyakan apakah bayi kejang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lihat dan raba. Pertama, apakah bayi bergerak hanya jika dia dirangsang. Kemudian hitung napas bayi dalam 1 menit. Jika lebih dari 60 kali, ulangi hitung. Dan setelah diulangi, kita evaluasi apakah bayi bernapas cepat, yaitu lebih dari 60 kali dalam 1 menit, atau bayi bernapas lambat kurang dari 30 kali dalam 1 menit. Kemudian lihat apakah ada daya tarik dada ke dalam yang sangat kuat pada bayi. Kemudian dengarkan apakah bayi merintih. Ukur suhu aksila bayi. Kemudian lihat adakah pustul di kulit. Lihat apakah mata bayi bernanah. Kemudian lihat apakah pusarnya kemerahan atau bernanah. Dan lihat apakah kemerahannya meluas sampai ke dinding perut atau tidak. Klasifikasikan kemungkinan penyakit berat atau infeksi bakteri. Jika pada tabel kita sudah lihat di mana penyakit dalam kategori penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat itu seperti klasifikasinya bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua, atau ada riwayat kejang, atau bergerak jika hanya dirangsang, atau napas bayi lebih dari 60, atau napas bayi lambat kurang dari 60. Kemudian jika ada tarikan dada ke dalam atau sangat kuat atau bayi merintih, suhu bayi lebih dari 37,5 atau kurang dari 35,5, ada banyak nanah di mata ataupun pusarnya kemerahan meluas sampai ke pusat. Jika terjadi gejala-gejala seperti ini berarti termasuk kategori penyakit sangat berat atau infeksi bakteri yang berat. Dan tindakan yang harus dilakukan ialah jika ada kejang, segera tangani kejang. Kemudian cegah agar gula tidak turun. Jika ada gangguan napas, segera tangani gangguan napas. Jika bayi mengalami hipotermi, tangani hipoterminya
dengan cara menghangatkan tubuh bayi dan berikan dosis pertama antibiotik intramuskular. Berikan nasihat cara menjaga bayi tetap hangat dalam perjalanan dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian dalam kategori warna kuning, di mana jika pustul kulit atau mata bernanah atau mata kemerahan atau bernanah, jika menunjukkan gejala-gejala seperti ini, berarti bayi mengalami infeksi bakteri lokal. Dan penanganan yang harus dilakukan adalah jika ada pustul pada kulit atau pusar bernanah, segera beri antibiotik oral. Jika ada nanah di mata, berikan salep atau tetes mata antibiotik. Ajari cara mengobati infeksi bakteri lokal di rumah. Lakukan asuhan dasar pada bayi muda. Berikan nasihat kapan harus kembali untuk kontrol. Kunjungannya 2 hari lagi. Dan jika berada dalam kolom warna hijau, klasifikasinya jika tidak ada satupun tanda-tanda seperti di kolom merah ataupun kolom kuning. Jika tidak ada tanda-tanda seperti itu, berarti mungkin bukan itu kategori mungkin bukan infeksi. Dan hal yang harus dilakukan adalah ajari cara merawat bayi di rumah dan lakukan asuhan dasar bayi muda. Kemudian cara menilai dan menentukan klasifikasi bayi dehidrasi berat atau dehidrasi ringan atau tanpa dehidrasi. Pada kategori diare dehidrasi berat, kita lihat dari terdapat atau 2 lebih tanda-tanda berikut, seperti bayi tidak sadarkan diri, matanya cekung, tidak minum atau malas minum, cubitan perut kembali sangat lambat. Jika mengalami lebih dari dua atau lebih dari tanda-tanda berikut, tanda-tanda ini artinya bayi mengalami dehidrasi berat. Dan untuk kolom kuning, tanda-tandanya gelisah, rewel, mudah marah, mata cekung, haus, bayi masih mau minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembalinya lambat. Jika bayi mengalami 2 atau lebih dari tanda-tanda seperti ini, berarti bayi mengalami dehidrasi ringan atau sedang. Dan pada kolom hijau, tanda-tandanya tidak ada cukup tanda-tanda yang diklasifikasikan seperti kolom pink ataupun kuning. Jika tidak ada tanda-tanda seperti itu, berarti bayinya mengalami diare tapi tidak mengalami dehidrasi. Kemudian menilai dan menentukan klasifikasi apakah bayi mengalami icterus atau tidak. Dari gejala, pada kolom merah, pertama timbul kuning pada hari pertama atau kurang dari 24 jam setelah lahir. Kemudian, jika kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari. Yang ketiga, kuning sampai di telapak atau sampai di kaki dan tinjanya berwarna pucat. Jika bayi mengalami hal seperti ini berarti klasifikasi bayi mengalami icterus berat. Dan tindakannya ialah cegah agar gula tidak turun, nasihati cara menjaga bayi selama perjalanan rujukan, dan segera rujuk ke rumah sakit. Dan pada kolom yang kuning, gejalanya pertama, timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam sampai kurang dari 14 hari. Yang kedua, kuningnya tidak sampai telapak tangan atau kaki. Jika bayi mengalami hal ini, berarti bayi mengalami icterus. Tindakan yang harus dilakukan ialah lakukan asuhan dasar pada bayi muda, tetap menyusu lebih sering, nasihati kapan segera kembali, yaitu kunjungan ulang lagi 2 hari untuk kontrol apakah bayi masih mengalami icterus atau tidak. Kemudian pada kolom hijau tidak ada tanda kuning. Dari bayi baru lahir sampai hari ke-14 dia tidak ada kuning. Ini artinya bayi tidak ada atau tidak mengalami icterus. Dan tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan asuhan
dasar pada bayi muda. Kemudian penilaian dan klasifikasi tentang berat badan bayi rendah menurut umur atau masalah pemberian minum. Caranya, kita lakukan penilaian tentang cara menyusui. Tanyakan pada ibu apakah bayi diberi ASI dalam 1 jam terakhir. Kemudian jika tidak, minta ibu untuk menyusui. Dan jika iya, minta ibu untuk menunggu dan memberitahu Anda jika bayi sudah mau menyusu lagi. Amati pemberian ASI dengan seksama saat ibu menyusui bayinya. Kemudian, bersihkan hidung yang tersumbat jika bayi mengalami hidung tersumbat saat dia menyusui. Kemudian, lihat apakah bayi menyusui dengan baik. Lihat apakah posisi bayi benar. Di mana posisi yang benar adalah seluruh badan bayi tersangga dengan baik, kepala dan badan bayi lurus, dada bayi menghadap ke dada ibu, bukan ke badan bayi dekat. Apakah sudah seperti itu? Jika sudah, kemudian lihat apakah bayi melekat dengan baik. Dagu bayi menempel payudara, mulut terbuka lebar, bibir bawah membuka keluar, areola tampak lebih banyak di bagian atas daripada di mulut bawah. Kemudian, lihat dan dengar apakah bayi menghisap dengan efektif. Caranya melihat dan mendengarnya adalah dengan cara bayi menghisap dalam, teratur dengan diselingi istirahat. Hanya terdengar suara menelan, tidak sampai terdengar suara. Kalau bayi sampai terdengar suara seperti itu, berarti pelekatan bayi belum bagus. Kemudian, kunjungan neonatal. Bayi wajib melakukan pemeriksaan pasca kelahiran sebanyak 3 kali, di mana kunjungan pertama disarankan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Kunjungan neonatal. Bayi wajib melakukan pemeriksaan pasca kelahiran sebanyak 3 kali, di mana kunjungan disarankan dilakukan di fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan masa nifas untuk ibunya dan neonatal pada bayi. Kemudian kunjungan yang pertama di mana 6 jam sampai 2 hari pasca kelahiran. Kunjungan kedua yaitu 3 hari sampai 7 hari pasca kelahiran. Kunjungan 3 atau kunjungan terakhir ialah hari ke-8 sampai 28 hari pasca kelahiran. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, di mana pada asuh diberikan pemberian nutrisi yang adekuat seperti ASI eksklusif dan on demand. Menjaga kebersihan bayi, yaitu memandikan, termasuk merawat mata dan genitalia bayi. Kemudian menjaga kehangatan tubuh bayi seperti mengganti pakaian bayi, mengikat tali popok harus diperhatikan, mengatur suhu ruangan. Kemudian memijat bayi, mengatur posisi tidur agar bayi tidak tengkurap sehingga jika bayi tidur tengkurap itu akan mengganggu proses pernapasannya. Dan kemudian mencegah infeksi dengan cara mencuci tangan, merawat tali pusat dan merawat mata bayi. Prinsipnya bersih dan kering. Kemudian dari ASI, melanjutkan bonding attachment. Ibu tidur dengan bayi dalam satu tempat tidur, bila perlu satu selimut. Kemudian melakukan kontak mata dan melakukan komunikasi antara ibu dan ayah dan juga keluarga. Ataupun ibu ataupun ayah maupun keluarga harus sering menstimulasi bayi dengan cara mengajaknya bicara, mengajaknya mendengarkan musik, memberikan sentuhan, seperti itu. Kemudian bayi juga perlu diberikan imunisasi dasar lengkap, di mana pada saat bayi baru lahir, imunisasi dasar pertama yang harus diberikan ialah imunisasi hepatitis B, di mana dilakukan dari bayi baru lahir sampai 24 jam pasca kelahiran. Dan imunisasi yang kedua ialah imunisasi BCG dan juga polio. Itu diberikan dari umur bayi 1 hari sampai maksimal 2 bulan. Dan
Imunisasi pada umur 2 bulan yaitu DPT, HB hib, dan polio 2. Imunisasi pada umur 3 bulan sama seperti imunisasi umur 2 bulan yaitu DPT, HB hib 2, polio yang ketiga. Pada 4 bulan DPT, HB hib 3, polio 4, dan juga IPP. Di sini pada pemberian imunisasi umur 2 bulan, 3 bulan, maupun 4 bulan, intervalnya minimal 1 bulan. Dan jika pada saat imunisasi bayi mengalami sakit, imunisasi boleh diundur. Memastikan bayi dalam keadaan sehat baru diberikan imunisasi kembali sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian pada saat umur 9 bulan, bayi kembali mendapatkan imunisasi, yaitu imunisasi campak. Setelah itu, dilanjutkan pada bayi berumur 18 bulan, di mana imunisasi lanjutan ini, bayi diberikan imunisasi DPT, HB hib booster, dan juga diberikan imunisasi campak booster juga. Setelah melakukan imunisasi lanjutan ini, imunisasi dilanjutkan pada anak prasekolah. Dan karena sekarang mengalami pandemi, kebijakan imunisasi selama pandemi diatur sesuai dengan wewenang, di mana bayi yang dilahirkan dari ibu yang bukan ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 pada 0-6 jam pertama tetap mendapatkan perawatan seperti perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K, pemberian salep mata, serta pemberian hepatitis B maupun hepatitis imunoglobin. Dan jika ibu dengan HBsAg reaktif dan terkonfirmasi COVID-19, pantau bayi. Pertama, jika kondisi bayi klinisnya baik atau bugar, maka imunisasi hepatitis B akan tetap diberikan. Namun, jika kondisi klinis bayi tidak bugar atau tampak sakit, maka imunisasi hepatitis B itu ditunda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.